Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Aswad bin Yazid, dan dari Al-Aswad ibnu Yazid, beliau berkata, su'ilat ditanya Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma kana an-nabiyyu yasna'u fi baitihi, apa dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat di dalam rumahnya, apa yang dibuat di baginda Nabi ketika di rumah dulu. Qalat Sayyidah Aisyah berkata, karena adalah baginda Nabi yakunu, adanya beliau fi mihnati ahlihi, di dalam berkhidmat pada keluarganya, yakni khidmati ahlihi, yaitu berkhidmat kepada keluarganya. Wa idza hadarat biramana hadir as-salatu salat, kharaja, maka beliau keluar cepat-cepat ila salati, untuk kepada salat. Rawahul Bukhari. Di baginda Nabi itu apa-apa itu dikerjakan sendiri. Seperti membersihkan baju beliau, memerah susu kambing beliau, menambal baju beliau sendiri, memperbaiki sandal dan sebagainya, mengkhidmati dirinya sendiri. Makan juga kadang-kadang makan dengan khadimnya, memasak, yaitu mengadoni roti juga bersama khadimnya. Dan kadang-kadang juga membawa barang-barang yang beliau beli dari pasar juga dibawa sendiri. Jadi bukan terus orang, padahal beliau ini orang sangat mulia gitu. Tapi beliau apa-apa itu ditandangi sendiri. Jadi bukan orang yang terus tidak seperti kita lah, udah bingung ya, karena sama sekali nggak sama dengan diri kita ini. Oleh zaman sekarang ini kalau sudah punya istri begitu saja, semua pekerjaan kalau di rumah dikerjakan istrinya. Baginda Nabi itu di rumah itu yang nyapu juga baginda Nabi termasuknya. Beliau nyapu sendiri. Nah, terus istrinya diem saja di situ biar nyapu sendiri? Ya enggak begitu, enggak begitu. Kalau istrinya lagi ada, ya tentu saja istrinya yang bergegas untuk berkhidmat, itu namanya istri sholihah, itu seperti itu. Kalau istri yang enggak sholihah, dulu Nabi itu mengkhidmati diri sendiri, mengkhidmati keluarganya. Kamu khidmat sama aku, ini loh. Ini namanya istri kurang ajar namanya itu. Kok enggak sama baginda Nabi? Ya dulu baginda Nabi memang begitu, tapi kamu tidak seperti Sayyidah Aisyah juga. Nabi, kalau Sayyidah Aisyah melihat seperti itu ya langsung bergegas. Ini kula sapu mawon, mamane seperti itu, seumpama kayak gitu. Kula mawon sing ngadoni, ya, ini yang aku aja yang masak, aku ini, nah itu seperti itu. Akhirnya jadi ada mahabbah, mawaddah di dalam keluarga itu. Satu sama lain saling bantu, satunya menghormati, satunya bertanggung jawab. Nah itu. Kalau keluarga menirukan kayak keluarga baginda Nabi, akhirnya jadi ayem, jadi tentram, bahagia. Tapi kalau keluarga itu saling tuntut, ya, saling menuntut, suami nuntut istrinya, istri nuntut suaminya, nah itu akhirnya ya kelihatannya pengantin baru, tetapi sebetulnya itu siksaan baru. Kayaknya seperti itu. Dua-duanya tersiksa. Wa ana Abi Rifa'ah, dari Abi Rifa'ah Tamim bin Asaid radhiyallahu taala an. Qala, berkata Tamim, intaha itu aku nyampai ila Rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sedangkan beliau yahtubu sedang khutbah, wa huwa yahtubu sedangkan beliau dan beliau sedang khutbah saja. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun gharibun, saya ini adalah seseorang laki-laki yang asing,
jaa datang yasalu menanyakan antinihi mengenai urusan agamanya, la yadri tidak mengetahui madinuhu apa agama dia itu, saya ini maksudnya. Fa aqbala maka baginda Nabi menghadap alayya fa aqbala alayya maka menghadap kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu dan beliau meninggal khutbahnya hatta intaha ilayya sehingga beliau nyampai kepada aku. Fa utiya bi kursiyin maka didatangkan sebuah kursi. Fa qa'ada alaihi maka beliau duduk di atas kursi. Wa ja'ala yang duduk di atas kursi ini juga pernah dibuat oleh Nabi. Bukan duduknya semuanya ini enggak sunnah duduk di kursi. Oh, enggak, Nabi juga duduk di kursi. Kadang-kadang yang jos-jos itu enggak sunnah. Kalau lebih jos lagi bid'ah. Jadi Nabi itu juga duduk di kursi juga. Nanti kalau ada orang duduk di kursi itu ya juga pernah dibuat oleh Nabi. Wa ja'ala dan zaman itu juga sudah ada kursi. Zaman Nabi sudah ada kursi. Karena baginda Nabi ketika mau duduk di kursi pun juga kursi sudah ada, tidak perlu buat dulu, enggak. Nanti zaman dulu ya sudah ada kursi artinya. Wa ja'ala dan beliau jadi yu'allimuni mengajari aku mimma 'allamahullah dari apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Tsumma ata khutbatahu kemudian beliau balik mendatangi khutbah beliau, tempat khutbah beliau, mimbarnya. Fa atamma akhirahu maka beliau menyempurnakan akhir khutbahnya. Rawahu Muslim. Beginilah tawaduknya baginda Nabi seperti itu kepada orang iman. Datang orang asing, saya minta diajari agama, saya enggak ngerti agama Islam itu apa. Oh ya, beliau turun dari khutbahnya diajari. Setelah itu balik lagi ke khutbahnya, meneruskan khutbahnya. Ya, insyaallah. Tunggu dulu ya, saya masih repot. Enggak begitu Nabi. Kapan-kapan saja, sebulan lagi datang lagi ke sini. Lah, saya itu jauh loh rumah saya, Tuan, namanya seperti itu. Kamu butuh ilmu apa enggak? Kalau butuh ya mestinya datang lagi. Itu orang itu zaman sekarang. Itu orang. Nah, Nabi enggak. Datang ya langsung didatangi, diajari. Walaupun sedang khutbah, bahkan khutbahnya pun dipotong untuk ngajari. Teruskan lagi. Wa anasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah idza akala bina beliau makan ta'aman makanan laika maka beliau menjilat asabi'ahu jari-jari beliau as-salasa yang 3. Hadis beliau itu artinya makannya itu dengan 3 jari tengah, telunjuk sama jempol dengan 3 jari. Kamu berapa? 6 jari. Udah dikasih 5, pengen 6 lagi. Jadi hanya 3, berarti sedikit, ngambil dikit, masukkan, dikunyah dikit, masukkan sehingga apa yang dimakan ini jadi terkunyah dengan lembut. Kalau kita masukkan besar itu puluhane itu besar ya, masukkan di mulut ini belum terkunyah itu sudah ditelan maksudnya. Makanya dikit-dikit makan itu. Nah, makanya yang dijilati bagian Nabi itu yang dimut ya dijilati itu, yang dijilati itu adalah 3 jari ini. Dimulai dari tengah, kemudian telunjuk, baru jempol. Qala berkata Sayyidina Anas wa qala dan bersabda baginda Nabi idza saqatat bila mana jatuh luqmatu ahadikum suapan salah satu kalian fal nyumit maka hendaknya dia mengambil maka hendaknya dia membersihkan mengambil kotoran maksudnya maka hendaknya membersihkan anha dari luqmah itu al-adza kotorannya wal yakulha dan supaya dia makan kembali suapannya. Mengambil jatuh
ya yang kotorannya dibuang, kemudian baru dimakan lagi. Wala yada'ha, dan janganlah dia membiarkan suapan yang jatuh itu lisyaitani, untuk syaitan. Jadi setan itu jangan kamu kasih makan. Setan itu jangan kamu kasih makan. Kamu itu loh tidak perlu memelihara setan, sudah datang sendiri setan itu. Jadi kalau orang itu membiarkan jatuh-jatuh, dibiarkan, kalau makan itu memelihara setan namanya itu. Ada lagi orang yang memelihara setan lagi, waktu sholat itu renggangan-renggangan dibiarkan, akhirnya dia berteman dengan setan. Nah ya, gabung sama setan. Softnya diisi sama setan. Wa amara, dan beliau memerintah antuslata, supaya dibersihkan, maksudnya dijilat juga, dibersihkan tapi pakai tangan, bersihkan. Al-qas'atu wadah, diambil, dijilat, diambil, dibersihkan, dijilat lagi, bersihkan, jilat lagi. Qala, berkata baginda Nabi, fa innakum, maka sungguhnya kalian la tadruna, kalian tidak mengetahui, fi ayyi ta'amikum, di mana makanan kalian, al barakatu, barokah, rawahu Muslim. Di barokah itu diturunkan tidak diketahui di mana. Nah, barokah itu apa toh? Tidak barokah-barokahan loh. Penting barokah itu. Kalau orang itu makan dan makanannya enggak ada barokahnya, itu nanti jadi sampah di situ itu. Itu jadi sampah. Ketika makan sampah, apa ya ada perut dimasuki sampah, itu jadi sehat. Tidak mendatangkan kesehatan, tidak mendatangkan kecerdasan, tidak mendatangkan kekuatan. Makanya habis makan kok enggak kuat sholat, wah itu jelas itu enggak makan barokahnya itu. Nah, habis makan kok terus malah tidak datang kebaikan, yang datang hanya syahwatnya yang gede saja. Nah itu, seperti itu enggak dapat barokah. Sebaliknya kalau orang itu makan, kemudian dia mendapatkan barokah dari makanan itu, datang kesehatan, datang kecerdasan, datang kekuatan untuk bisa mampu untuk sholat, mampu untuk ngaji, untuk belajar. Nah, itu makanan yang barokah. Banyak orang zaman dulu itu makannya sedikit tapi barokah, akhirnya kuat untuk diajak berjalan ke seluruh dunia memperjuangkan agama. Orang sekarang makannya banyak, ya dah, makannya banyak, nasinya banyak, ayam, macam-macam banyaknya. Begitu 40 hari diturunkan lagi, 40 hari diam saja, 3 hari diam saja. Iktikaf tetap iktikaf saja Itu terakhir kebanyakan makan, ternyata yang tidak barokah. Tidak ada kekuatan untuk iktikaf saja enggak mampu. Gimana itu? Betul apa enggak kira-kira itu? Betul. Ya, wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa ta'ala ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li sayyidina Muhammad al-fina qul اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اعصم سلطان النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.